Portal kabarbursa.com fokus pada 6 kebijakan pemerintah yang tidak konsisten, seperti pembatalan subsidi listrik namun diganti dengan bantuan subsidi upah. Lantas seperti apa ulasannya? Langsung saja kita ngobrol bersama redaktur Yunilawati. Selamat sore Nila. Sore Maria. Ya Nila, ini menurut catatan redaksi Kabar Bursa, apa saja kebijakan pemerintah yang dianggap tidak konsisten? Iya, jadi Maria, redaksi melihatnya seperti ini Maria. Selama 8 bulan pemerintahan Prabowo Gibran memang ada beberapa kebijakan yang secara mendadak dibatalkan oleh pemerintah. Padahal beberapa sudah disosialisasikan ke publik ya Maria ya. Contohnya soal program diskon tarif listrik sebesar 50% kepada pelanggan di bawah 1.300 volt ampere. Rencananya program tersebut akan dilaksanakan pada 5 Juni besok nih Maria. Tapi sayangnya sehari sebelumnya pemerintah membatalkan program tersebut dan dana dari program tersebut dialihkan ke bantuan subsidi upah. Contoh lainnya yaitu kebijakan larangan ekspor beras ke Malaysia nih Maria nih. Waktu itu pemerintah melarang kebijakan ekspor beras ini dengan tujuan untuk menjaga stok nasional. Tapi ternyata pemerintah justru membuka keran ekspor 20.000 ton beras ke beberapa negara tetangga Maria. Contoh lainnya adalah soal kegagalan diplomasi dagang dengan Amerika Serikat Maria, di mana pemerintah waktu itu menjanjikan negosiasi akan menekan tarif terhadap barang-barang Indonesia yang masuk ke Amerika Serikat. Tapi pada kenyataannya nih Maria, tarif tersebut malah justru naik lumayan besar. Sementara itu dalam isu energi nih Maria, pemerintah sempat menerbitkan peta jalan pensiun dini PLTU. Namun di waktu yang bersamaan Bank Mandiri justru memberikan kredit jumbo terhadap proyek PLTU baru. Nah, ini seolah menyiratkan bahwa arah transisi energi belum sepenuhnya disepakati secara nasional. Seperti itu, Maria. Lalu ada juga janji kampanye nih yang belum terrealisasi hingga pertengahan tahun ini, yaitu soal Kartu Indonesia Sehat untuk lansia. Begitu juga dengan kebijakan izin tambang ormas keagamaan yang memang sudah disetujui dan memiliki kesahan hukum, tapi secara publik masih dibilang kontroversial. Seperti itu Maria, saya melihatnya. Ya Nila, ini kan berarti pemerintah mengubah sejumlah kebijakan ini hanya dalam hitungan minggu. Apakah semua ini akan berjalan efektif atau bagaimana catatan redaksi melihat ini? Ya, jadi redaksi melihatnya ya, jika yang dimaksud dengan efektif itu adalah soal kelincahan adaptasi. Memang saat ini pemerintah bergerak dengan begitu cepat ya Maria ya. Tapi jika tolak ukurnya itu adalah soal konsistensi arah, kredibilitas kebijakan dan kepastian bagi pelaku usaha maupun publik, tapi sepertinya perubahan mendadak ini justru akan menjadi sebuah bumerang bagi pemerintah Maria. Kebijakan publik itu memang ada baiknya nih Maria, dibangun secara perencanaan dengan matang, adanya kalkulasi fiskal serta partisipasi dari pemangku kepentingan Maria. Nah, perubahan arah yang terjadi hanya dalam waktu sehari atau bahkan seminggu itu seperti dalam kasus listrik dan ekspor beras tadi itu Maria, ini mengirimkan sinyal bahwa proses perumusan kebijakan belum sepenuhnya kokoh Maria. Dalam iklim ekonomi yang syarat tantangan global seperti sekarang ini, pelaku usaha dan masyarakat itu sebenarnya membutuhkan kepastian Maria, bukan kejutan. Nah, kebijakan yang berubah-ubah juga berisiko menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah nih Maria. Apalagi ketika janji kampanye seperti Kartu Indonesia Sehat untuk lansia itu tidak terrealisasikan. Dan secara administratif, perubahan cepat dapat dimaklumi dalam kondisi darurat, hanya dalam kondisi darurat Maria. Namun dalam konteks kebijakan normal nih Maria, volatilitas arah sepertinya cenderung menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada kepastian. Dan di sini efektif atau tidaknya bergantung itu pada satu hal Maria. Apakah perubahan itu didasarkan pada evaluasi menyeluruh dan mampu menjawab persoalan mendasar atau sekedar tambal sulam jangka pendek. Seperti itu Maria. Ya Nila, ini kan selain informasi tadi, apa saja yang menjadi top pencarian di portal Kabar Bursa untuk hari ini Nila? Untuk hari ini top pencarian itu tentang pasar kripto bergoyang, Bitcoin terkoreksi tipis, XRP jadi penghibur. Jadi ternyata saat ini pasar kripto itu sedang diselimuti awan mendung nih Maria nih. Tapi Bitcoin masih jadi pusat perhatian.
Saat ini memang harga Bitcoin terkoreksi, Maria, tapi proyeksi harganya masih tetap tinggi. Di balik angka-angka yang merah dan indeks yang cukup stagnan ini, ada narasi besar tentang likuiditas global, lonjakan ETF, dan krisis fiskal yang bisa menjadi bahan bakar baru bagi rally kripto selanjutnya, Maria. Nah, artikel ini, Maria, bukan sekedar laporan harga, tapi juga menjadi peta arah pasar. Nah, untuk memahami kemana sebenarnya Bitcoin dan altcoin bergerak tahun ini, silakan baca selengkapnya di portal kabarbursa.com. Ya, baik. Terima kasih Nila, selamat bertugas kembali. Terima kasih, Maria.